Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah Haki. Pengertian hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hasil kreatif dari pikiran yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni, simbol nama dan gambar yang mempunyai nilai ekonomis. HKI sebagai konsep hukum merupakan terminologi umum untuk menyambut berbagai hak atau sekumpulan hak yang melindungi upaya kreatif manusia atau khususnya perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang mengandung keuntungan ekonomis. Adapun jenis hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual HAKI terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari beberapa bidang hak sebagai berikut. Yang pertama bisa paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, yang keempat desain tata letak, sirkuit terpadu, yang kelima rahasia dagang, yang keenam varietas tanam. Peran dan fungsi haki. Peran dan fungsi haki menurut Munaf 2001. Peran haki pada saat ini cukup penting, antara lain A. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. B. Alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi-inovasi yang dapat diindustrikan. C. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapat imbalan berupa royalti. Dasar perlindungan hak cipta. Undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU Nomor 19 Tahun 2002, yang saat ini diamandemen dengan UU Hak Cipta yang terbaru, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Subjek subjek dan objek hak cipta. Untuk subjek hak cipta dibagi menjadi dua. Pertama adalah mencipta atau inventor, dan yang kedua adalah pemegang hak cipta. Perbedaannya adalah pencipta adalah mereka yang berperan sebagai penubuh pertama kali sebuah karya. Sedangkan pemegang hak cipta adalah orang yang mendapatkan pengakuan kepemilikan hak cipta atau sebagai penerima hak dari pemilik hak cipta dengan melakukan pemenuhan beberapa syarat kepada pihak pencipta yang diperoleh dengan tidak melanggar hukum. Objek hak cipta, bidang teknologi informasi. Objek hak cipta adalah sebuah hasil karya pencipta yang bersifat khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, khususnya objek hak cipta bidang teknologi informasi seperti program komputer, desain grafis, fotografi, video, database, dan semua hasil dari pengelolaan informasi yang memiliki sifat keasliannya. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta, denda, dan hukuman. Menurut pasal 26 dan 27 yang dimaksud pelanggaran adalah kegiatan menyebarluaskan, menggandakan, menyiarkan, mengumumkan, mentransformasikan atau berkaitan dengan hal tersebut terhadap suatu karya orang lain tanpa izin penciptanya. Orang yang tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak cipta telah ditiadakan, dirusak atau diubah tanpa izin pemegang hak. Adapun ketentuan pidananya sesuai dengan pasal yang menyebarkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau didenda paling banyak 150 juta.
atau yang keempat, masa berlaku hak cipta. Penting untuk diketahui bahwa hak cipta memiliki masa berlaku yang telah diatur di klaim Undang-Undang HAKI pasal 30 ayat 1 di mana disebutkan bahwa hasil karya cipta bidang teknologi informasi seperti program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Tujuan perlindungan kekayaan intelektual. Adapun tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui HAKI secara umum meliputi 1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HAKI untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya penciptaan suatu karya intelektual. 3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HAKI yang terbuka bagi masyarakat. 4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual, serta alih teknologi melalui paten. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Hasil karya mahasiswa dalam bidang teknologi tidak terlepas dari pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak dan komputer tidak dapat dipisahkan karena komputer akan bekerja bila ada perangkat lunak yang ditulis orang programmer. Mahasiswa bisa menciptakan atau mengembangkan perangkat lunak karena memiliki kecerdasan, daya pikir, kemampuan intelektual terhadap bidang penelitiannya, sehingga banyak produk hasil karya mahasiswa berupa program komputer yang digunakan banyak orang. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil karya mahasiswa sebagai seorang analis sistem dan programmer, suatu aplikasi dapat dilindungi. Prosedur mengajukan permohonan hak paten HAKI. Syarat mengajukan permohonan hak paten HAKI karya intelektual yaitu benar-benar terbarukan atau belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Adapun cara pengecekan apakah karya kita terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Misalnya, pengecekan terhadap jurnal ilmiah dan sejenisnya. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Proposal pengajuan paten meliputi judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat karya intelektual yang ditemukan, dan gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat. Kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Rangkaian inilah yang kemudian disebut dengan penyusunan spesifikasi paten. Spesifikasi paten sebagai syarat minimum yang harus disertakan. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing date. Di antaranya memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas, di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Berikut syarat permohonan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, surat pernyataan hak, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP atau identitas, fotokopi akta pendirian badan hukum yang legalisir mungkin, fotokopi NPWP badan hukum, fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat poin di atas sudah lengkap, investor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan. Dari hasil pengajuan,
Pemohon pemohon paten selama menunggu pengumuman dimuat di berita resmi paten dan media resmi. Tujuannya untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dipatenkan. Apabila masyarakat atau inventor merasa keberatan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan, dapat mengajukan secara tertulis kepada DJHKI. Khusus inventor yang ditolak diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Nantinya akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan Kasasi Mahkamah Agung. Apabila inventor pengajuan hak paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi publik domain. Sedangkan untuk yang memperoleh hak paten akan memperoleh sertifikat hak paten dari DJHKI. Itulah ulasan tentang hak paten, hak atas kekayaan intelektual HKI. Mengingat syarat dan prosedur pengajuan paten HKI cukup panjang, ada lembaga konsultan HKI. Kesimpulan, kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, desain simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen, semikonduktor maupun varietas, hasil pemuliaan. Hasil kekayaan intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang saat ini diamandemen dengan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mungkin sekian ya penjelasan saya tentang makalah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.